Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda semua saat ini di rumah maupun di tempat kos atau dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat walafiat. Pertama, saya mohon maaf untuk tutorial kali ini saya harus menyelenggarakan secara asinkron, dan ini adalah materi yang perlu Anda pelajari dan perlu Anda pahami betul terkait dengan opinion leader. Jadi opinion leader ini nanti akan saya jelaskan, dan kemudian nanti dari materi ini Anda akan punya kemampuan untuk mengidentifikasi opinion leader di dalam sistem sosial, di dalam masyarakat. Anda juga akan punya pengetahuan karakteristik opinion leader, kemudian perannya di dalam proses difusi inovasi. Nah, untuk materi hari ini akan saya share. Ini adalah materi tentang opinion leader, ya. Nah, pemimpin opini ini biasanya ada di sistem sosial, ada di masyarakat, ada di lingkungan sekitar kita. Di kelas mungkin ada opinion leader, ada orang yang biasanya dimintai saran oleh teman-temannya, oleh peer-nya, oleh kolegnya, oleh koleganya, dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita masuk ke opinion leader, ada beberapa hal terkait dengan definisi-definisi mendasar di dalam proses difusi inovasi dan juga adopsi inovasi. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan difusi inovasi, elemennya, proses keputusan inovasi dan lain sebagainya, saya hanya mengulang sedikit bahwa adopsi itu merefer pada uptake of innovation by individuals. Jadi bagaimana inovasi itu diterima kemudian diimplementasikan oleh seorang individu, oleh anggota dari sistem sosial, itu adopsi. Kalau difusi ini terkait dengan spreading innovation di dalam community. Jadi penyebaran inovasi di dalam sebuah sistem sosial di masyarakat. Ini bedanya adopsi. Adopsi itu proses ketika individu mengadopsi, mengimplementasikan inovasi, mengambil inovasi, memutuskan kemudian mengadopsi dan mengimplementasikan. Kalau difusi adalah spreading innovation, jadi proses penyebaran inovasi kepada masyarakat. Nah, untuk pemahaman tentang opinion leader, mengapa Anda semua wajib memahami apa itu opinion leader, kemudian perannya, karakteristiknya, dan lain sebagainya. Nah, di sini di beberapa studi difusi ini menyarankan bahwa ada specific people, ada orang-orang tertentu di dalam komunitas yang dia punya peran penting di dalam stimulasi, kemudian di dalam preventing dan spreading sebuah inovasi atau teknologi atau ide baru. Nah, orang-orang yang spesifik ini biasanya disebut sebagai opinion leader, yaitu orang yang influential in shaping opinions of various kinds. Jadi dia bisa membentuk opini di masyarakat. Opini tentang apa? Tentang berbagai hal, tentang norma, tentang value, tentang ide baru, tentang gagasan, tentang kegiatan, dan lain sebagainya. Di dalam kelas mungkin ada orang atau teman-teman Anda yang dia punya gagasan yang cemerlang, dan biasanya dimintai saran oleh teman-teman satu kelas. Maka bisa jadi teman Anda itu adalah tipikalnya, adalah karakteristiknya adalah dia adalah seorang opinion leader. Nah, selanjutnya beberapa orang di dalam community, di dalam masyarakatnya itu dia mungkin act as agricultural information broker, jadi menjadi penghubung, menjadi orang yang dia bisa jadi jualan informasi, jualan ide, dan lain sebagainya, menghubungkan antara masyarakat dengan dunia luar di masyarakat itu. Jadi antara komunitas dengan di luar komunitas, yaitu mereka akan secara selektif ini they selectively bring in and interpret information from elsewhere. Jadi dia secara selektif akan menyeleksi, akan menginterpretasikan informasi dari luar komunitasnya dan juga mengkomunikasikan ke dalam member di dalam sistem sosialnya. Ini adalah opinion leader. Jadi kalau dia ada informasi baru dari luar komunitasnya, dia akan informasikan. Kemudian there are other who may serve as experiential expert. Jadi
ada yang namanya experiential expert, jadi orang yang pengalaman pada bidang tertentu. Ini juga terkadang bisa menjadi opinion leader. Jadi maybe influential in shaping people's knowledge and value, or may play a role in legitimizing or disapproving particular changes. Jadi di masyarakat itu terkadang ada perubahan-perubahan tertentu. Bisa jadi seorang opinion leader itu bisa memberikan pengaruh-pengaruh terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi misalnya ada tren baru, kemudian dia memberikan pendapat-pendapat terkait tren itu dan dia melakukan itu, maka masyarakat di sekitarnya akan mengikuti dia. Jadi namanya opinion leader, dia bisa menggiring opini masyarakat atau followernya. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke opinion leadership atau kepemimpinan di dalam memberikan opini. Kepemimpinan opini ini atau opinion leadership ini adalah derajat di mana individual seseorang itu able informally to influence other individuals. Jadi mempunyai kemampuan secara informal untuk mempengaruhi perilaku individu lain, atau keinginan seseorang. Ini diserve with relative frequency. Jadi dengan cukup intens bisa mempengaruhi perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Ini disebut sebagai opinion leadership atau kepemimpinan opini. Derajat di mana individu punya kemampuan secara informal untuk mempengaruhi individu lain, perilaku, attitude, or behavior individu lain. Nah, opinion leader ini kita sebut sebagai individual who lead and influencing others' opinion about innovation. Jadi orang yang dia individu yang mempengaruhi opini orang lain terkait dengan inovasi atau ide baru atau teknologi. Opinion leader are individual who lead in influencing others' opinion about innovation. Jadi dia memimpin untuk mempengaruhi orang lain, untuk memberikan pengaruh terhadap opini orang lain. Nah, perilaku dari opinion leader ini sangat-sangat penting in determining the rate of adoption. Jadi ketika seorang opinion leader itu dia sudah memutuskan untuk menggunakan atau memberikan opini terkait dengan sebuah inovasi, sebuah teknologi, maka ini pengaruhnya sangat besar terhadap kecepatan adopsi. Karena apa? Karena followernya itu akan mengikuti dia, sehingga kecepatan adopsinya semakin cepat, tingkat adopsinya semakin tinggi. Dalam kurun waktu tertentu semakin singkat, inovasi itu akan bisa diadopsi oleh masyarakat atau member dari sistem sosial. Kemudian the diffusion curve, ada namanya S-shaped curve dan ada namanya bell-shaped curve. Sebentar saya akan coba buka namanya S-shaped curve dan juga bell-shaped curve. Oke, saya share sebentar. Ini adalah materi sebelumnya, materi terkait dengan penggolongan adopter. Ini adalah S-shaped curve. Jadi kurva yang bentuknya huruf S ini, yang biru ini adalah S-shaped curve, dan ini adalah bell-shaped curve yang merah. Nah, S-shaped curve dan juga bell-shaped curve ini adalah kurva yang menggambarkan penggolongan adopter. Jadi dari 1 sampai 100% orang yang mengadopsi itu bisa digambarkan dalam dua kurva. Kalau kurva yang S ini menggambarkan secara kumulatif di dalam periode waktu tertentu mereka atau adopter ini akan mengadopsi sebuah inovasi. Kalau yang bell-shaped curve ini dalam periode waktu tertentu kemudian terbagi menjadi persentase penggolongan adopter. Yang kemarin sudah sedikit saya jelaskan, ada 34% untuk yang early majority, 34% yang late majority, ada yang 13,5% untuk early adopter, ada yang 2,5% untuk inovator. In total di dalam kurun waktu tertentu jumlahnya adalah 100%. Ini kita sebut sebagai S-shaped curve dan yang merah adalah bell-shaped curve.
Oke, baik, kita lanjutkan. The diffusion curve has its usual S-shape because of the time at which the opinion leader adopt and owing to their ability to activate diffusion networks in a social system. Jadi di dalam S-shape curve ini nanti akan terlihat periode waktu tertentu dengan adopter yang akan mengadopsi inovasinya sampai ke 100%. Nah, peran opinion leader ini dia akan mempercepat proses proses adopsi dan kemampuannya dalam mengaktifkan diffusion network. Jadi dia akan semakin mengefektifkan jaringan-jaringan difusi di dalam social system. Kenapa? Karena dia bisa mempengaruhi opini anggota sistem sosial, mempengaruhi opini petani, mempengaruhi opini masyarakat, dan lain sebagainya. Sehingga kecepatan adopsinya menjadi lebih cepat. Nah, opinion leader ini bisa jadi may not coincide with formal leader roles. Jadi bisa jadi dia bukan pemimpin formal. Opinion leader ini bisa jadi dia pemimpin formal, bisa jadi bukan pemimpin formal. Misalnya begini, tokoh masyarakat itu kalau pemimpin formal biasanya dia jadi tokoh masyarakat. Tapi ada yang dia bukan pemimpin formal. Pemimpin formal itu misalnya kepala desa, ketua RT, ketua RW, atau ketua lembaga masyarakat desa. Itu pemimpin-pemimpin formal yang secara formal struktural dia punya jabatan. Tapi ada tokoh masyarakat yang dia tokoh masyarakat, tokoh agama yang dia punya kemampuan untuk menggiring opini masyarakat. Maka di sini dia bisa jadi pemimpin formal, bisa jadi bukan pemimpin formal. Nah, lebih lanjut, diffusion research found that opinion leaders biasanya cenderung tingkat inovativeness-nya, keinovatifannya itu lebih tinggi. Opinion leader itu tingkat keinovatifannya itu lebih tinggi daripada anggota masyarakatnya. To adopt many innovation, but usually are not the first to adopt them. Biasanya opinion leader itu bukan kategori inovator, tapi dia kategori early adopter. Jadi hasil-hasil penelitian ini menemukan bahwa opinion leader ini cenderung dia berasal dari golongan early adopter, bukan inovator. Dia punya kemampuan leadership, punya kemampuan untuk bisa memimpin dalam menggiring opini. Dia bukan yang pertama dalam mengadopsi, tapi biasanya dia di golongan early adopter kalau menurut beberapa penelitian. Kemudian opinion leader itu tend to be well educated, biasanya punya pendidikan yang bagus, punya pendidikan yang lebih tinggi daripada anggota dari sistem sosial atau masyarakatnya, dan juga enjoy sound financial position in their community. Jadi biasanya punya kapasitas finansial yang lebih dibandingkan followernya. Kemudian tend to lead an active social life and have many contact outside their immediate surrounding. Biasanya dia aktif di dalam kegiatan sosial, kegiatan masyarakat, kegiatan RT, kegiatan desa, kegiatan kecamatan daripada orang lain di masyarakatnya. Dan dia punya banyak relasi dengan dunia luar, dari luar masyarakatnya. Nah, yang berikutnya adalah opinion leader tend to have a specific interest in particular subject. Dia punya topik-topik spesifik terkait dengan apa yang dia sukai. Ini dari hasil penelitian yang saya ambil dari bukunya Rogers. Kemudian apa yang akan kita pelajari dari memahami opinion leader adalah untuk memahami opinion leader secara alami, kita akan berdiskusi tentang various model of mass communication. Jadi ada beberapa model komunikasi massa. Saya hanya menampilkan dua di sini. Kemudian Anda akan memahami tentang homofili dan heterofili. Kemudian Anda akan bagaimana measure of opinion leadership dan juga karakteristik dari opinion leader. Nah, kita akan mengeksplor peran dari social modeling and diffusion networks and how such interpersonal communication drives the diffusion process. Bagaimana komunikasi interpersonal ini akan mendorong dan mempercepat proses difusi inovasi. Model yang pertama, untuk model yang pertama ini, model mass communication flow atau aliran komunikasi massa, kita sebut sebagai hypodermic needle model atau model jarum hipodermik. Nah, model ini tahun 20-an, 30-an, komunikasinya linear, pasif audiensnya hanya menerima informasi, hanya menerima pesan,
dan juga no individual difference. Jadi biasanya cenderung seragam, tidak ada perbedaan-perbedaan individual. Nah, untuk model ini dia mass media itu, media massa itu mempunyai efek yang direct, immediate, dan juga powerful terhadap massa. Nah, ini digunakan untuk propaganda-propaganda biasanya. Ini di tahun-tahun 40-an, tahun-tahun 50-an di zaman Perang Dunia Kedua. Dan media ini digunakan untuk mempengaruhi massa secara masif. Ini yang disebut sebagai hypodermic needle. Nah, yang kedua kita sebut sebagai two-step flow model. Nah, yang model pertama itu hanya satu step, jadi dari sumber langsung kepada audiens. Kemudian yang kedua ini adalah dari sumber kepada opinion leader, pemimpin opini, kemudian kepada individual. Jadi ada dua step. Nah, untuk hypodermic ini powerful efeknya, tapi yang untuk two step ini dia lebih kompleks. Karena apa? Karena melibatkan opinion leader. Nah, ini yang nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, di dalam model mass communication flow ini ada beberapa studi yang dilakukan oleh Katz tahun 57. Opinion leader ini are found at every social level. Opinion leader itu ditemukan di setiap level sosial, di setiap masyarakat, dan dia bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitarnya. Yang satu level, yang satu yang satu frekuensi. Kemudian opinion leader are found in both of sexes, professional, social classes, and all age group. Jadi dia bisa laki-laki, perempuan, bisa profesinya apapun, bisa social class-nya. Di semua social class itu ada opinion leader. Kemudian opinion leader itu tend to be more involved in various social activity. Tadi sudah disampaikan karakteristiknya bahwa opinion leader sesuai dengan hasil-hasil risetnya Katz tahun 57. Dia aktif di dalam kegiatan sosial dan organisasi-organisasi yang ada di masyarakatnya. Kemudian opinion leader consider to be expert in their field. Dia punya kompetensi, punya kapasitas di bidangnya. But this is informal recognition. Tapi dia dianggap punya kapasitas secara informal. Jadi masyarakat melihat bahwa yang bersangkutan ini punya kelebihan dalam bidang tertentu oleh temannya, oleh coworkernya, oleh koleganya, oleh saudaranya dan lain sebagainya, atau oleh teman-temannya. Nah, yang berikutnya opinion leader ini more expose, jadi lebih terekspos terhadap media massa. Jadi dia punya akses ke informasi di luar komunitasnya. Kemudian berikutnya opinion leader more interested, involved, and update in the field in which they are influential. Ketika dia punya pengaruh, maka dia akan lebih update, lebih terlibat, dan lebih memiliki rasa ketertarikan dalam bidang kompetensinya. Kemudian opinion leader ini tend to be homomorphous. Homomorphous yaitu expert in one area, but rarely in various area. Kalau dia expert di banyak bidang, maka disebut dengan polymorphous. Kalau yang homomorphous, dia expert di satu bidang tertentu. Nah, opinion leader ini yang berikutnya adalah manifest a specific communication behavior insofar as they are more involved in formal and informal personal communication than non-leaders. Biasanya dia punya spesifik perilaku komunikasi spesifik, jadi lebih enak diajak ngobrol dan lebih enak diajak komunikasi, sharing-sharing, diskusi, ngopi-ngopi, dan lain sebagainya. Secara formal maupun informal. Jadi personal komunikasinya itu dia bagus. Kemudian opinion leader itu biasanya well aware that they serve as sources of information and influence of others. Jadi dia paham betul bahwa apa yang disampaikan itu sebagai sumber informasi dan akan mempengaruhi orang lain di masyarakatnya. Kemudian yang berikutnya yang berikutnya adalah terkait dengan homofili dan juga heterofili. Nah, homofili heterofili ini a fundamental principle of human communication. That is, the transfer of idea occurs more frequent between individuals who are alike.
or homophilous. Homophilous itu cenderung punya banyak persamaan. Jadi individu yang dia mirip, dia punya banyak kesamaan itu akan cenderung lebih efektif dalam berkomunikasi. Kemudian homofili adalah derajat di mana pair of individu, pasangan-pasangan individu yang berinteraksi ini are similar. Similar ini mirip-mirip dalam hal apa? Atribut, agamanya, beliefnya, keyakinannya, educationnya, social statusnya, dan juga ya mereka banyak kemiripan. Kemudian social relation are much closer between individual who resemble each other in occupation and education. Jadi kalau pekerjaannya mirip, pendidikannya selevel, satu frekuensi, maka mereka akan social relationsnya akan, hubungan sosialnya akan lebih bagus. Kemudian homofili ini terjadi so frequently because communication is more effective when source and receiver are homophilous. Jadi homofili ini akan lebih intens di dalam proses komunikasi. Kenapa? Karena mereka cenderung memiliki kemiripan yang sama. Such effective communication is rewarding to those involved in it. Jadi biasanya komunikasi efektif terjadi di dalam yang homofili ini. Kemudian ketika individu share communication, meaning, belief, and a mutual language, communication between them is more likely to be effective. Lebih efektif kalau homofili. Kemudian most individual enjoy the comfort of interacting with others who are quite similar. Kalau lebih sama, lebih punya frekuensi, lebih punya chemistry, maka chemistry-nya akan terbentuk karena ada kesamaan. Homofili and effective communication breed each other. Jadi homofili dan juga effective communication ini saling mendukung ya, saling melengkapi. Kemudian the more communication there is between members of dyad, and the more likely they are to become homophilous. Jadi kalau berpasangan ada kemiripan tertentu, dua hal yang sama, maka mereka akan lebih cenderung homophilous. The more homophilous they are, the more likely it is that their communicate will be effective. Kemudian heterophilous. Heterophilous ini communication has a specific informational potential, even though it may be realized only rarely. Heterophilous networks link often connect to clique, spanning two sets of social dissimilar individual. Biasanya heterophilous ini dia jaringan heterophilous ini link often connect to clique, jadi menghubungkan dua clique. Satu kelompok homofili, satu kelompok homophilous, mereka akan terhubung, namanya heterophilous. Kemudian this interpersonal link are especially important in carrying information about innovation. Heterophilous ini lebih mudah untuk menyampaikan sebuah inovasi, sebuah hal baru. Kenapa? Kalau homofili mereka topiknya sama, bidangnya sama, ya itu saja. Tapi kalau heterofili ada perbedaan di dalam beliefnya, di dalam keyakinannya, maka akan lebih mudah untuk mentransfer perbedaan ke dalam masyarakat, kondisi sistem sosial. Homophilous communication may be frequent and easy, but may not be so crucial as the less frequent heterophilous communication in diffusing invention. Jadi homofili ini dia easy, but may not be as crucial as the less frequent. Heterophilous ini kurang intens dalam komunikasi, tapi dalam difusi dia akan memberikan pengaruh tertentu kalau yang heterofili. Nah, homofili ini bisa menjadi barrier, bisa menjadi penghalang di dalam difusi. Kenapa? Karena flow inovasinya di dalam sistem itu ya itu saja. Homofili can act as an invisible barrier to the flow of innovation within a system. Kalau di dalam sistem, kalau homofili sama-sama satu topik, satu bidang, satu level, satu frekuensi, kadang-kadang kalau ada inovasi baru, ada ide baru, kemudian yang homofili, masyarakat yang homofili ini menganggap kurang pas, maka akan sepakat untuk tidak, ya sudah, inovasinya ini tidak bisa masuk ke dalam sistem sosial mereka. New idea usually enter a system through higher status and more innovative members.
Biasanya kalau ada ide baru ini berasal dari orang yang statusnya lebih tinggi, pendidikannya lebih tinggi, sosialnya lebih tinggi, dan juga more inovatif, orangnya lebih inovatif. Nah, higher degree of homophily means that this elite individual interact mainly with each other, and the innovation does not trickle down to non-elite. Biasanya untuk homophily ini elit, kalau di dalam masyarakat itu kan ada golongan-golongan elit yang dia cenderung punya kapasitas lebih, punya kemampuan lebih. Ini berinteraksi dengan satu sama lain di dalam sistem sosial. Dan inovasi ini juga bukan berarti tidak masuk ke non elit, tidak, tapi mereka juga tetap akan bisa menerima inovasi yang dibawa oleh elit di dalam masyarakat. Homophilous diffusion pattern cause new idea to spread horizontally rather than vertically within a system. Homophilous ini cenderung polanya adalah menyebarkan secara horizontal. Karena apa? Selevel, sebidang, sefrekuensi. Kalau yang heterofilik kadang-kadang dia topiknya berbeda-beda sehingga akan lebih vertikal arus informasinya. Nah, beberapa generalisasi nanti silahkan dibaca generalisasinya. Ini statement-statement generalisasi ini dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di bidang difusi inovasi. Saya hanya akan fokus yang pertama ini. Interpersonal diffusion network are mostly homophilous. Biasanya kalau komunikasi interpersonal itu lebih homofili. Jadi kalau Anda bisa menyamakan frekuensi Anda dengan lawan bicara Anda, dengan masyarakat Anda, maka Anda menjadi homofili di situ, menjadi satu kelompok yang setara, egaliter, satu level, satu frekuensi. Dan ini untuk interpersonal diffusion network biasanya mostly itu homofilus. Nah, untuk generalisasi di chapter 8, poin 2, poin 3, dan poin 4, nanti silahkan Anda pahami ketika interpersonal diffusion network are heterophilous, followers seek opinion leaders to higher social economic status. Kalau komunikasinya adalah di dalam masyarakat heterofili, follower akan mencari opinion leader yang punya status ekonomi lebih. Kalau interpersonal diffusion network heterofili, follower akan mencari opinion leader yang punya pendidikan lebih. Kalau heterofili, follower mencari opinion leader dengan greater mass media exposure, orang opinion leader yang lebih terpapar dengan media massa. Poin 5, poin 6, poin 7 nanti silakan Anda Anda baca, Anda pahami sendiri. Kemudian karakteristik dari opinion leader. Bagaimana opinion leader differ from their follower? Beda dari followernya. The following generalization summarize considerable volume of empirical study designed to answer this question. Beberapa generalisasi, nah ini akan menjawab kenapa opinion leader ini dia berbeda dari followernya. Di setiap image you refer to opinion leader and follower as if opinion leaders were a dichotomous. Jadi opinion leader follower ini dua sisi yang berbeda, and as if non-leader were all follower. Kalau non-leader berarti dia follower. Nah ini nanti silakan Anda pahami terkait dengan external communication atau komunikasi dengan dunia luarnya. Kemudian opinion leader ini punya dia lebih terpapar dengan media massa, lebih kosmopolit, kemudian dia lebih berhubungan dengan change agent dan lain sebagainya. Accessibility ini di generalisasi nomor 11, opinion leader great social participation, punya partisipasi yang lebih di dalam kegiatan sosial. Untuk yang socio-economic status, opinion leader have higher economic status dibandingkan dengan followernya. Untuk innovativeness, opinion leader are more innovative than their follower, karena dia di kategori early adopter dia lebih inovatif daripada early majority atau late majority, karena early majority dan late majority ini karakteristik follower. Kemudian sometimes they are not. The research finding do not indicate, however, that opinion leader are necessarily innovators. Bisa jadi opinion leader ini kategori inovator, bisa jadi bukan. Berarti dia kalau bukan kategori inovator, dia kategori early adopter. Innovativeness, opinion leader, dan juga sistem norma. Di dalam generalisasi poin 14, ketika sosial sistem norma lebih condong pada perubahan, maka opinion leader more inovatif
Tetapi ketika di dalam sebuah masyarakat normanya nilai-nilai yang di masyarakat tidak menyukai perubahan, maka opinion leadernya ini cenderung dia tidak inovatif. Jadi dia punya kemampuan untuk mempengaruhi masyarakatnya untuk tidak berubah. Ini kaitan innovativeness, opinion leader, dan juga sistem norma. Monomorfik, polimorfik. Polymorphism ini derajat di mana individu sebagai opinion leader ini punya banyak topik yang bisa dibicarakan. Dia punya pengaruh di berbagai topik. Kalau monomorfis, berarti opinion leader ini dia punya hanya satu topik tertentu yang dia punya pengaruh lebih besar. Oke, secara singkat, ini adalah summary dari materi yang sudah saya terangkan. Nanti bisa Anda baca sendiri deskripsinya secara singkat. Ini juga polymorphism, monomorphism, dan lain sebagainya Anda pahami. Oke, saya rasa itu materi untuk tutorial pada TM kali ini. Ya, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, supaya semester depan kita bisa bertemu tatap muka secara luring. Saya rasa itu pertemuan untuk tutorial materi pada kesempatan tutorial pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, karena dengan memahami karakteristik opinion leader, memahami siapa opinion leader, maka Anda akan bisa dengan mudah membawa inovasi, membawa ide baru ke dalam masyarakat. Anda cari opinion leadernya, Anda ajak diskusi, Anda ajak ngopi, Anda ajak ngobrol, ngalor ngidul tentang inovasi itu. Kalau opinion leadernya ini tertarik, maka followernya juga akan mengikuti opinion leadernya. Ketika Anda jualan produk baru, Anda cari opinion leadernya. Opinion leadernya siapa? Oh, mungkin ada Bu RT, oh mungkin ada ibu-ibu ketua jamaah tahlil dan lain sebagainya. Maka ajak ibu itu, maka mereka akan mengajak followernya. Kalau di politik, siapa tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, dan lain sebagainya. Maka ajak mereka. Ketika Anda menjadi tim sukses, maka ajak mereka. Maka followernya akan mengikuti mereka. Oke, baik, saya rasa itu untuk materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jaga kondisi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.